Episode 8 akhirnya rilis juga ya, walaupun episode 8 ini pasti akan membuat sosial media penuh dengan hashtag #RipSasha. Pastinya kalian sudah tahu apa yang menjadi alasannya. Baiklah, di konten kali ini saya akan merecap dan sedikit membahas episode 8 Attack on Titan The Final Season. Sebelum saya mulai, pastikan kalian sudah meng-like dan subscribe channel ini untuk membantu kreator. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita mulai. Episode 8 langsung dibuka dengan wujud armor Titan yang masih belum sempurna. Dua Titan Shifter yang selalu menjadi rival abadi ini tanpa pikir panjang langsung ngadu jotos-jotosan. Dari pergerakannya, Attack Titan memang berniat untuk menumbangkan armor Titan dengan satu pukulan yang langsung menghancurkan wajah armor Titan. Sementara pergerakan armor Titan sengaja tidak mengincar tubuh Attack Titan. Karena Reiner sadar dengan tubuh Titannya yang masih melemah, ia tak mungkin akan memenangkan pertempuran ini. Sehingga Reiner lebih memilih untuk menyelamatkan jauh Titan. Ya mungkin karena terlalu lama AFK, Reiner telat ngebeli item, jadinya Reiner hanya jadi beban tim. Dalam pukulan terakhirnya tadi, Eren sudah kehabisan stamina. Ya maklum saja karena sudah 3 kali Eren berubah menjadi Titan. Dan sepertinya untuk kali ini Eren belum bisa membunuh anak emas Hajime Isayama. Kemudian dengan manuver 3D, Eren bersama Mikasa langsung menuju pesawat. Sementara di sisi lain mereka bertiga melihat para iblis berusaha untuk kabur. Sontak Gabi yang kesal langsung membawa senapan sambil berteriak Eren Yeager. Sesampainya di pesawat, Eren dan Mikasa langsung disambut oleh sahabat mereka yaitu Armin. Walaupun di sini mereka berhasil selamat, akan tetapi mereka tak memperlihatkan ekspresi bahagia sedikit pun. Sesampainya di dalam, Eren langsung disambut dengan tendangan kaki Kapten Levi. Ya, sepertinya ini tendangan kedua Kapten Levi kepada Eren. Sepertinya dalam scene ini sedikit disensor oleh Mappa Studio. Padahal di dalam manganya diperlihatkan sangat jelas ketika Kapten Levi menendang Eren. Yang anehnya lagi, kenapa saat scene yang lebih sadis malah tidak disensor? Seperti biasa, Mikasa di sini mencoba membela Eren, akan tetapi ia dihentikan oleh Armin. Karena seharusnya Mikasa sudah sadar atas kegilaan Eren saat menyerang distrik penampungan. Bahkan di saat Eren memakan pewaris dari Warhammer Titan, kita bisa melihat kesedihan di raut wajah Mikasa. Kemudian tanpa pikir panjang, Kapten Levi langsung menahan Eren di saat itu. Yang kemudian raut wajah Eren membuat Kapten Levi teringat dengan wajah para bajingan di kota bawah tanah. Ya memang kota bawah tanah terkenal dengan kotanya para kriminal. Walaupun begitu, tampaknya rencana penyerangan di distrik penampungan berjalan sesuai rencana yang dituliskan oleh Eren di dalam surat sebelumnya. Ya meski dalam penyerangan itu ada beberapa pasukan pengintai yang turut menjadi korban. Sementara di sisi lain tentara Marleyan berusaha menembaki para iblis paradis yang berusaha kabur. Kemudian Jan yang sudah menjadi komandan baru pasukan pengintai memerintahkan bawahannya untuk bergegas menuju pesawat. Mengingat kini Marley sudah tak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pesawat mereka. Lalu wakil komandan yang bernama Lobov tiba-tiba datang. Ngomong-ngomong, Lobov ini mantan pasukan penjaga dinding. Mungkin setelah pasukan pengintai hanya tersisa 9 orang, Lobov yang sudah tua membulatkan tekadnya untuk menjadi bagian dari pasukan pengintai. Lalu di sini Lobov langsung bergegas pergi untuk menghabisi tentara Marleyan yang menembaki mereka. Jan yang telah tiba di pesawat langsung disambut oleh sahabatnya yaitu Sasha dan Connie. Seperti yang kita tahu sebelumnya, ada beberapa orang yang menjadi korban di pasukan pengintai. Dan itu berjumlah 6 korban jiwa. Akan tetapi dibandingkan nyawa 6 orang itu tak sebanding dengan kekacauan dan korban jiwa di pihak musuh. Dan ini merupakan kemenangan pertama dari kerajaan New Eldian. Sontak mereka sangat berbahagia di malam itu. Akan tetapi Jan di sini sepertinya tidak menginginkan kemenangan, melainkan sebuah perdamaian agar tak ada lagi korban jiwa yang harus berjatuhan. Yang kemudian Connie merangkul Sasha dan Jan yang dianggapnya sebagai keluarga yang sangat berharga. Lalu di sisi lain Falco berusaha menghentikan niat membunuh Gaby yang sudah sangat membara. Ya maklum saja karena sudah banyak orang yang Gaby anggap baik menjadi korban jiwa. Termasuk Udo, Zofia dan paman penjaga gerbang. Tak ada lagi alasan yang bisa menghentikan Gaby saat ini.
Walaupun Falco sudah memberikan penjelasan mengapa para iblis paradis menyerang mereka. Itu karena dulu mereka juga diserang oleh Marley, sehingga kini mereka membalas dendam. Dan jawaban Gaby di sini sangat membagongkan. Memangnya kamu pernah melihatnya? Ya, di sini Gaby yang masih bocil wajar saja masih labil. Karena Gaby tak tahu fakta yang telah terjadi sebenarnya di Pulau Paradis. Lalu Gaby bergegas pergi, sementara Falco hanya bisa terdiam. Di sisi lain, Lobov melihat Gaby yang membawa senjata. Namun di saat mengetahui bahwa dia masih anak-anak, Lobov menahan tembakannya. Yang malah rasa empatinya itu harus membuat dirinya terheadshot tembakan Gaby. Jasad Lobov kemudian terjatuh di hadapan Gaby dengan tali yang masih menyangkut dengan badan pesawat. Di sini Gaby sangat berniat untuk membunuh semua iblis di dalam pesawat. Kemudian Gaby menitipkan salamnya kepada keluarganya dan kepada rekan lainnya. Lalu di saat yang bersamaan Falco teringat dengan janjinya kepada Reynard untuk menyelamatkan Gaby. Tanpa pikir panjang, Falco langsung meraih bagian jasad Lobov dan ikut pergi bersama Gaby. Lalu Sasha mendengar sebuah suara benturan aneh. Namun karena kebisingan di dalam pesawat, Gaby dengan sangat mudah masuk dan berguling lalu menembak Sasha yang telah menjadi sasarannya. Peluru yang menembus tubuh Sasha membuat dirinya saat itu terjatuh ke lantai. Tak cukup sekali, Gaby kemudian mencoba membunuh Jan dengan senapannya. Namun untungnya Gaby didorong oleh Falco yang berusaha menyelamatkan Gaby dari tembakan Jan. Pasukan pengintai yang kesal langsung menggebuki dua bocil ini. Yang anehnya seharusnya adegan ini disensor malah diperlihatkan begitu saja. Mungkin staf animasi yang bertugas juga kesal sama si Gaby. Jadi mereka tak menyensornya. Akan tetapi di sini Falco juga bernasib apes. Padahal Falco merupakan anak yang sangat baik. Bahkan dulu Eren sempat memuji kebaikan Falco. Andai saja Sasha di saat itu menembak Gaby, Lobov tak menahan tembakannya dan Falco tak menolongnya. Kemungkinan Gaby sudah tinggal nama doang. Saya jadi curiga, apakah Gaby diberi plot armor seperti Reiner oleh Lord Isayama? Kembali dengan jalan cerita, Sasha yang mengalami pendarahan berusaha dihentikan oleh petugas medis. Namun dengan pendarahan dan peralatan medis yang kurang memadai, sulit menyelamatkan Sasha saat ini. Kemudian Floch mengancam akan melempar dua bocil ini keluar. Namun Jen melarangnya karena dengan membunuh dua bocil ini tak akan membuat pembunuhan berakhir. Sementara di sisi lain, Pix sudah mengingat siapa prajurit yang menjebak dirinya dan Porco ke dalam lubang. Peach mengaku pernah melihat prajurit misterius itu 3 tahun yang lalu. Yang mana prajurit itu merupakan anggota pasukan pengintai pertama yang dikirim ke Pulau Paradis setelah tim Reiner kembali ke Marley. Jadi kesimpulannya dia adalah prajurit yang menghilang. Dan faktanya dia adalah seorang wanita sekaligus penggemar berat Zeke Yeager. Dan nama dari wanita ini adalah Yelena. Lalu kedua bocil yang babak belur ini dibawa oleh Jan untuk menemui seseorang. Ya, memang mengejutkan jika benar dia adalah komandan pasukan Titan Marley, yaitu Zeke Yeager. Semakin kesini, jalan cerita semakin menarik perhatian. Banyak misteri yang belum terungkap di dalam animenya. Lalu Armin dan Mikasa yang baru mengetahui kondisi Sasha langsung bergegas melihat kondisinya. Lalu Komandan Hanji kemudian keluar dari ruang kontrol untuk memastikan misi berjalan sesuai rencana. Kemudian Zeke menjelaskan jika sebagian misi berjalan sesuai rencana dan ada sebagian yang berada di luar perhitungan. Rencana yang melenceng ini ialah saat Peach dan Porco yang berhasil kabur dari lubang, yang menyebabkan banyak pasukan pengintai yang menjadi korban. Lalu Zeka harus berimprovisasi dengan menantang Levi. Ya, walaupun mereka di sini hanya berakting, tetapi si cebol Levi sepertinya memang benar-benar berniat untuk membunuh Zeke. Mungkin di dalam tubuh Beast Titan, Zeke udah keringat dingin saat dicincang oleh Kapten Levi. Lalu di obrolan itu, Eren melanjutkan dengan para petinggi Marley yang berhasil dibunuhnya, dan armada kapal perang serta pelabuhan militer Marley yang berhasil dihancurkan oleh Armin. Dengan ini seharusnya mereka sedikit bisa mengelur waktu. Akan tetapi kenyataannya mungkin seluruh dunia saat itu akan menyerang Paradis dalam waktu dekat. Setiap kali pasukan pengintai harus menolong Eren, banyak nyawa yang harus menjadi korban. Bahkan kini sepertinya Komandan Hanji mulai kehilangan kepercayaannya kepada Eren.
Akan tetapi dalam pengorbanan besar ini mereka mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu mereka kini memiliki founding Titan dan Zeke si pemilik darah keturunan kerajaan. Lalu secara tiba-tiba Connie datang membuka pintu sambil menangis dan mengatakan jika Sasha telah tewas. Sontak suasana berubah menjadi haru. Tak hanya di dalam animenya saja, melainkan kita sebagai penonton juga merasakan kesedihan atas kehilangan Sasha si gadis kentang. Lalu Eren menanyakan apa kata-kata terakhir Sasha dan kata-kata terakhirnya adalah daging. Seketika Eren teringat dengan kenangannya di distrik Trost, yaitu saat Sasha mencuri daging dan menyampaikan keinginannya jika mereka berhasil merebut dinding kembali pasti akan cukup daging untuk semua orang. RIP Sasha 2021. Kemudian kita bisa melihat raut wajah Eren yang kemungkinan Eren sudah mengetahui kematian Sasha melalui kekuatan Attack Titan. Dan episode 8 pun berakhir. Entah kata-kata apa yang bisa mengungkapkan kepergian Sasha. Akan tetapi semua orang hanya peduli dengan kematian Sasha. Sampai melupakan Lobov yang mengorbankan hari-hari tuanya untuk mengabdi menjadi pasukan pengintai. Yang pastinya selamat tinggal Lobov 2021. Jadi itulah episode 8 The Final Season. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar mengenai episode kali ini. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan share. Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.